Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kinematika gerak lurus bagian yang pertama untuk fisika SMA. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi yang A, besaran pada kinematika gerak lurus. Gerak adalah keadaan suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Kemudian gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Besaran yang digunakan dalam gerak lurus adalah posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Posisi adalah keadaan benda terhadap titik acuan, misalnya arah mata angin gitu ya. Selanjutnya jarak atau X, yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Sedangkan perpindahan atau delta X, yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya, di mana perpindahan delta X sama dengan X2 min X1. X2 posisi akhir berapa meter, X1 posisi awal. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja, sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, sekarang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Misalkan Adi berangkat dari kota A akan pergi menuju kota D melalui jalur yang warna biru gitu ya. A ke B 2 km, B ke C 2 km, C ke D 3 km. Jarak yang ditempuh Adi adalah sejauh 7 km di jumlah tadi ya. Namun sejauh apapun jarak yang ditempuh, Adi sebenarnya hanya mengalami perpindahan sejauh 4 km ke arah timur. Selanjutnya kelajuan atau V, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu, atau bisa dirumuskan V sama dengan X per T, jarak berapa meter dibagi waktu berapa detik gitu ya. Selanjutnya kecepatan, yaitu perpindahan benda per satuan waktu, dirumuskan V sama dengan delta X per delta T, delta X perpindahan berapa meter, delta T selang waktu. Nah, perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan itu merupakan besaran skalar, dia punya nilai aja, sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor, yaitu mempunyai nilai dan arah gitu ya. Selanjutnya yang B, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini sumbu Y-nya V vertikal, sumbu X-nya atau horizontalnya T. Nah, ini ada S. S sama dengan V kali T. S itu jarak berapa meter, V itu kecepatan meter per sekon, T-nya waktu gitu ya. Selanjutnya yang C, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. GLBB terbagi menjadi GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ini V sumbu Y-nya, T-nya untuk sumbu X. Nah, ini kalau V-nya dipercepat itu arahnya linear ke atas, S-nya perpindahannya.
kemudian kalau diperlambat ini arahnya ke bawah gitu ya. Gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada bidang mendatar. Rumus-rumus yang dipakai pada GLBB horizontal. VT sama dengan V0 plus A kali T. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S gitu ya. Atau S itu. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, S-nya jarak, A-nya percepatan, M per S kuadrat, T-nya waktu gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan berikutnya itu akan kita bahas soal latihan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video-video lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.